Selama ini kan kalau pemerintah atau bank sentral itu mau tarik capital inflow, itu kan biasanya lewat SUN, surat utang negara kan. Nah, Ya. itu kan beban bunga utangnya itu kan di APBN. Nah, ini beban bunga utang ini yang bayar Bank Indonesia. Mampu nggak Bank Indonesia buat bayar bunganya 6%? Sangat mampu. Gampangnya gini, 6% kita kali 20 billion dolar. Berarti kan sekitar berapa itu? 1,2 billion. 1,2 billion dolar itu sangat kecil bagi cadangan devisa BI yang sekitar 134 billion terakhir datanya. Kecil sekali. Jadi untuk nahan dolar di Indonesia itu ongkosnya kecil sebenarnya. Nah, tinggal kita tunggu nanti beritanya seperti apa, dan ini akan berdampak positif ke sektor perbankan, ke pasar obligasi menurut saya, karena ini akan nambah likuiditas ke rupiah, dan ujungnya pasti ke pasar saham akan terdampak positif. Baik, baik. Seperti itu. Wah, ini menarik, menarik banget ini. Bukan cuma komoditi, tapi ini dari sisi banking yang bisa nahan pergerakan dari makroekonomi di Indonesia di kuartal 1 2023 ini gitu ya, Mas Mike ya. Nah, Kak, selanjutnya ini saya berikan kepada Gibran nih untuk bertanya gantian nih, gantian. Oke, oke. Mas Mike, kalau kita lihat kan tadi Mas Mike ini udah ngomongin makro, apalagi kalau kita lihat dengan kondisi global yang mungkin 0% lah kalau kita lihat dampaknya akan ke Indonesia dengan optimistis yang yang tadi Mas Mike paparkan. Tapi kalau kita lihat dengan Bu Sri kan di APBN 2023-nya atau mungkin di asumsi 2023 untuk APBN-nya itu tetap optimis dan juga harus antisipatif. Hal-hal apa sebenarnya harus diantisipasi dari keadaan kondisi ekonomi secara global supaya mungkin para investor utamanya pelaku pasar dalam negeri kita itu betul-betul mempersiapkan kalau saja memang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, jadi permasalahan yang paling ditakuti oleh pemerintah itu adalah kalau penerimaan pajak itu kan turun. Kalau penerimaan pajak turun, kenapa penerimaan pajak bisa turun? Karena komoditas turun. Tahun ini kan, tahun lalu itu penerimaan pajak tumbuh 27%. Salah satu yang tertinggi selama 5 tahun terakhir ya. Kenapa bisa tumbuh? Biasanya tumbuhnya cuma 15% ya. Paling top tuh penerimaan pajak tumbuh 15%, tahun lalu itu sekitar 27%. Kenapa? Karena ada commodity boom. Nah, pemerintah ini kelihatannya kenapa agak khawatir, karena takutnya kalau Amerika resesi, kalau Eropa resesi, itu akan berdampak terhadap penurunan harga komoditas. Itu yang ditakutin pemerintah. Karena kalau harga komoditas turun, penerimaan pajak akan turun. Nah, sedangkan di saat yang bersamaan, space APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu terbatas tahun ini. Kenapa? Karena tidak ada lagi burden sharing. Kalau 3 tahun terakhir, kalau pemerintah penerimaan pajaknya nggak tercapai, pemerintah bisa nyetak SUN. Dan selalu ada pembelinya. Siapa pembelinya? Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia akan selalu jadi standby buyer kalau tidak ada pembeli SUN. Nah, ini dicabut 2023, tidak boleh lagi. Kenapa tidak boleh? Karena berarti kan takutnya ini kan seperti printing money ya. Jadi defisit memfinancing APBN melalui moneter, melalui kebijakan Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia cetak uang terus dibeli surat utang negara. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini nanti akan membuat confidence orang terhadap rupiah akan hancur. Karena artinya kan uncontrollable ya. Uncontrollable pencetakan uang. Makanya di undang-undang keuangan negara itu diatur tidak boleh defisit APBN itu di atas 3%. Tujuannya cuma satu, supaya ada check and balance dalam pencetakan uang. Jadi money supply yang di-create oleh Bank Indonesia itu atau di-create dari defisit fiskal itu tidak bisa lebih dari 3%. Tujuannya untuk menjaga supaya inflasinya stable. Negara-negara yang nggak menggunakan pakem ini secara serius, Amerika contohnya, Turki contohnya, itu negaranya hancur kan. Turki kita lihat mata uangnya hancur, Venezuela, semua itu karena mereka tidak pakem tunduk pada aturan main minus 3% per tahun ini. Nah, berarti tahun depan itu kan space APBN semakin terbatas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kalau terjadi suatu first major, misalkan seperti kayak pandemi kemarin, atau misalkan seperti kayak ada perang misalkan, atau misalkan bencana atau segala macam gitu ya, atau krisis keuangan.
Nah ini yang dikhawatirkan pemerintah. Pemerintah nggak punya space terlalu banyak tahun depan untuk mengatasi ini. Jadi kelihatannya Kementerian Keuangan itu agak khawatir kalau penerimaan pajak drop. Karena kalau saya baca statement-statement Ibu Sri Mulyani itu, dia agak khawatir bahwa komoditi boom itu akan berakhir di tahun 2023. Dan itu akan menurunkan penerimaan pajak. Di saat yang sama pemerintah nggak bisa counter siklus dengan menerbitkan banyak surat utang untuk menstimulus ekonomi. Nah itu yang dikhawatirkan. Makanya pemerintah kelihatannya seperti berhati-hati banget men-spending APBN di 2022 kemarin. Sampai bulan Desember katanya spending APBN cuma 2.700 triliun dari 3.200 triliun yang dianggarkan. Berarti ada sekitar berapa tuh? Hampir 300 triliun atau 400 triliun uang yang di-keep pemerintah jadi silpa. Itu tujuannya supaya buat jaga-jaga kalau tahun depan penerimaan pajak nggak tercapai, uang dari silpa ini bisa dipakai untuk jaga-jaga mengcounter resesi tadi. Tapi kalau menurut saya sih kekhawatirannya agak berlebihan ya. Kenapa? Karena balik lagi, menurut saya agak sangat sulit membayangkan batu bara balik ke 80 misalkan. Atau batu bara ke 150 misalkan. Even dengan import ban dilepas oleh Australia, saya nggak berpikir bahwa akan drop harga komoditas gitu ya. Terus juga, CPO juga. Kenapa? Karena kerusakan supply chain global ini udah terlalu masif. Menurut saya, gampangnya gini, Rusia itu penghasil minyak nomor 2 terbesar di dunia. Rusia itu penghasil gandum nomor 1 di dunia. Ukraina itu penghasil rapeseed nomor 1 di Eropa. Rapeseed itu kan minyak gorengnya Eropa gitu ya, menggunakan rapeseed, artinya substitusinya CPO. Terus udah gitu Rusia nomor 1 penghasil ekspor batu bara di dunia. Nah negara segede gini di ban ekspornya. Jadi kerusakannya itu udah sangat parah menurut saya. Jadi belum tentu, menurut saya sih belum tentu ya, dengan di liftingnya ini akan dorong, even kalau Amerika resesi pun 3% dari GDP belum tentu juga harga komoditas akan turun signifikan gitu ya. Karena balik lagi, supply side ini hancur. Jadi saya rasa sih pemerintah mungkin terlalu pesimis ya. Kecuali aneh kan terus ada worst scenario happen. Worst scenario misalkan terjadi another war gitu ya, perang lagi, atau mungkin perangnya makin escalate di Ukraina, harga komoditas kan bukan turun, naik. Nah kalau harga komoditasnya naik kan malah untung lagi Indonesia. Jadi yang bisa mendorong harga komoditas turun ini kalau supply chain-nya membaik. Contoh membaiknya supply chain, kalau tadi China buka impor ban batu bara dari Australia, itu artinya supply chain membaik. Tapi itu juga belum maksimal menurut saya akan nurunin harga energi. Terus yang kedua, kalau resesi Amerika dan Eropa, itu akan nurunin harga komoditas. Tapi harus sangat dalam resesinya, baru harga komoditas itu akan turun. Dan saya belum melihat ada tanda-tanda Amerika akan resesi seperti 2008 ya. Cuman dia akan mungkin men-drag down harga komoditas terlalu dalam tahun-tahun ini gitu. Jadi saya belum melihat penerimaan pajak akan turun drastis gitu ya. Ditambah ada silpa yang luar biasa besar dari tahun 2022, pemerintah bisa counter siklus, plus ada instrumen tadi. Instrumen tadi itu kan dorong likuiditas masuk ke dalam negeri. Kalau bisa benar-benar masuk, let's say 300 triliun atau katakanlah 200 triliun aja, itu udah sangat membantu ya. Membantu dalam hal menjaga yield atau menekan yield obligasi ke bawah. Ya, yield obligasi ke bawah. Terus apa lagi? Yang keempat, saya kok sangat yakin ya The Fed akan potong suku bunga tahun ini gitu ya. Jadi sebenarnya saya prediksinya udah dari bulan September ya, bahwa kita prediksi bahwa ada kemungkinan sangat besar The Fed akan potong suku bunga gitu tahun ini. Dan sekarang sudah mulai banyak tuh analis-analis yang bicara hal yang sama. Bahkan even house asing sudah mulai bicara tingkat pemotongan suku bunga. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi Amerika akan melambat tahun ini, akan turun jadi 1%, itu pun subject to revise down.
Terus udah gitu inflasinya akan balik ke 4%. Menurut modelnya IMF, inflasi Amerika itu kalau tidak terjadi another wave ya terhadap global shock, supply shock global, katakanlah, let's say perangnya seperti sekarang aja lah, nggak terlalu signifikan naiknya, maka inflasi di Amerika itu hanya akan 4% tahun ini sorry. Nah, inflation targetnya Amerika kan 2%. Terus kalau resesi mungkin tahun ini. Berarti kalau puncak Fed Fund Rate itu 5%, maka Fed Fund Rate di akhir tahun itu akan 2,5% aja turun. Karena ekonomi Amerika resesi, inflasinya akan drop, the Fed akan cut rate. Nah, kalau the Fed cut rate, pertanyaannya muncul, dolar itu lari kemana gitu kan. Setiap kali the Fed potong bunga itu selalu pasti capital inflow masuk ke pasar saham kita gitu. Jadi malah kalau semester kedua, saya prediksinya semester kedua, kalau the Fed potong suku bunga 250 basis, malah itu market kita akan rebound ya. Jadi mungkin market kita akan quite sideways sampai dengan mungkin akan sideways-nya dari mulai bulan Maret ya. Habis dividend season mungkin Maret, April, Juni gitu ya. Tapi kemungkinan akan rebound kenceng di semester kedua begitu the Fed potong bunga. Nah, cuma tanpa menunggu the Fed potong bunga pun kalau instrumen itu jalan ya, instrumen moneter ini jalan, dan benar-benar bisa narik arus modal asing masuk, itu rupiah akan menguat loh. Karena apa? Kalau ekonomi global melambat, impor kita pun biasanya melambat, terutama impor manufacturing ya. Tapi di saat yang bersamaan harga komoditasnya itu tertahan tinggi, berarti kan surplusnya akan gede. Nah, ini uang segini banyak mau diapain? Mau ditaruh di mana? Nah, itu kemungkinan besar itu yang akan neken obligasi ke bawah, harga saham akan naik. Baik. Ini insight-nya menarik sekali, Mas Mike. Dan ada pertanyaan juga, ini satu dari Cuan Troopers. Mungkin karena sayang sekali kita ada keterbatasan waktu, mungkin nanti bisa dikasih jawaban singkat dari Mas Mike, dan mungkin nanti kita bisa lanjutkan di Instagram Live di lain waktu. Dan untuk para Cuan Troopers yang menyaksikan pada malam hari ini, kalau memang tadi ada yang bilang ke pause-pause atau kepotong-potong, Instagram Live kita pada malam hari ini akan kita save di Instagram @sukorsekuritas, sehingga nanti kalau ada yang kelewat mungkin bisa ditonton ulang gitu ya. Jadi bisa di rewind untuk didengarkan kembali nih penjelasan dari Mas Mike. Tadi banyak banget penjelasannya, proyeksinya, angka-angka, dan juga kemungkinan-kemungkinan gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik dari Cuan Troopers kita yang mungkin bisa diberikan jawaban singkat dari Mas Mike nih. Mohon maaf Mas Mike, kita soalnya ada keterbatasan waktu, dan Gibran juga sorry nih. Kita masing-masing cuma sempat tanya satu-satu pertanyaan. Mas Mike udah banyak banget kasih kita masukan pada malam hari ini, dan satu kita ambil dari para Cuan Troopers terkait dengan insight kekhawatiran tahun politik di 2024. Mas Mike, apakah itu menjadi satu penghambat pertumbuhan ekonomi dan juga pasar saham gitu tentunya di tahun 2023? Ya, kalau tahun pemilu itu submit akhir calon presiden itu dari partai Oktober. Berarti masih cukup lama ya. Dari Januari ke Oktober itu masih cukup lama submit terakhirnya. Tapi memang kalau kita lihat historical data, setiap kali kampanye pemilu biasanya permintaan kredit untuk korporasi agak melambat. Tak 1 tahun menjelang pemilu, karena pengusaha-pengusaha besar itu akan nahan diri. Karena dia akan melihat siapa yang menang. Tapi kalau kita lihat, karena ada presidential threshold 20%, jumlah supply calon presiden yang akan masuk itu terbatas. Maksimum 4. Dan 4 pun ini belum tentu. Bisa jadi maksimum cuma 3. Karena kan harus saling berkoalisi ya untuk memenuhi 20% presidensial threshold. Artinya apa? Semakin sedikit supply presiden, berarti fluktuasinya akan semakin kecil ya. Perbedaan kebijakan antar presiden, calon presiden itu akan makin tipis-tipis antar satu dengan yang lain. Jadi kalau siapapun yang menang nanti, kemungkinan besar nggak akan terlalu banyak perubahan signifikan dari kebijakan moneter sama fiskal. Itu aja, karena
calon presidennya terbatas. Kecuali beda kalau nggak ada presidensial threshold, itu kan calon presidennya akan bisa sangat banyak, dan perubahan kebijakan itu kemungkinan besar akan sangat variatif, akan sangat banyak. Nah ini kan supply-nya sedikit, dan kemungkinan variasinya kebijakannya akan kecil. Bagi investor, harusnya sih itu bagus. Karena artinya ada certainty dalam policy di 5 tahun ke depan. Jadi saya nggak melihat ada perubahan yang terlalu signifikan dari kebijakan siapapun presidennya, karena tadi supply atau pilihan presidennya terbatas di pemilu kali ini. Baik. Dan saya mungkin ini masih tersisa waktu kurang lebih 4 hingga 5 menit. Mungkin Gibran ada satu pertanyaan terakhir untuk Mas Mike nih. Oke. Mungkin singkat juga nih Mas Mike, di tahun 2023 sektor-sektor yang menarik utamanya di kuartal pertama, apa sih yang patut diperhatikan gitu ya Mas Mike? Apalagi kan tadi Mas Mike bilang banking masih menarik, komoditi juga masih menarik. Apakah bisa secara medium term juga itu bisa diperhatikan? Ya, kalau saya pertama saya masih akan bullish terhadap metal, terutama gold ya. Karena kalau market semakin cepat memprice in bahwa The Fed akan memotong tingkat suku bunga, bukan malah nambah tingkat suku bunga, maka harga emas akan lompat. Nah, kemungkinan besar emiten-emiten emas ini akan diuntungkan ya, dari emiten-emiten seperti MDKA, BRMS, ini akan diuntungkan dari kenaikan harga emas. Terus kalau saya lihat yang kedua, perbankan ya. Kalau kita lihat bank-bank besar itu kemungkinan dia akan profitnya akan naik even though pertumbuhan kreditnya melambat. Kalau saya lihat, karena apa? Karena saya lihat loan at risk-nya itu udah makin turun. Artinya kualitas aset yang buruk dari perbankan itu yang dikhawatirkan akan pecah karena COVID ternyata nggak sebesar itu. Artinya mereka tidak perlu memperbanyak beban provisi. Nah, kalau tidak perlu memperbanyak beban provisi di tahun 2023, artinya mereka bisa mempost itu sebagai laba. Jadi walaupun misalkan pertumbuhan kreditnya melambat, let's say ke 8%, itu labanya masih bisa tumbuh karena beban provisinya nggak perlu setinggi itu. Jadi bank, metal, terutama emas ya, saya melihat itu masih akan cukup bullish di first quarter 2023. Karena kalau kita nggak beli bank, susah ya buat indeks untuk naik ya. Saya rasa sih fund manager masih melihat perbankan kita menarik. Bank, metal, dan juga emas ya. Tadi udah disebutin juga emitennya mungkin yang menarik untuk emas itu ada MDKA gitu ya. Tapi jangan lupa Cuan Troopers, keputusan transaksi kembali lagi ada di tangan kalian semua gitu ya. Jadi jangan lupa dikerjain juga PR untuk analisa teknikal dan juga fundamentalnya. Nah ini lagi seru-serunya, tapi mohon maaf banget Mas Mike dan juga Gibran, kita harus pamitan kembali bareng Cuan Troopers. Moga-moga ada kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol bareng lagi, nanya-nanya terkait dengan insight-nya, karena tadi insight-nya juga udah cukup lengkap dari Mas Mike. Yang telat bisa nonton via Instagram Sukor Sekuritas. Saya mau ngucapin terima kasih buat Mas Mike yang udah menjadi narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan diri Mas Mike, jangan bosan-bosan ngobrol.